Perkenalkan, nama saya Carlos Immanuel Bolik. Saya dari Universitas Kristen Artawacana Kupang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup dan reproduksi dari Obelia sp. Perlu diketahui, tipe reproduksi dari Obelia sp ada dua, yaitu secara aseksual dan seksual. Baik yang pertama yaitu secara seksual, di mana medusa dewasa pada jantan akan menghasilkan sel sperma, kemudian medusa betina akan menghasilkan sel telur. Kemudian terjadi proses fertilisasi di mana sel sperma akan membuahi sel telur, kemudian akan terbentuknya zigot. Setelah terbentuknya zigot, kemudian akan membentuk blastula. Setelah membentuk blastula, kemudian akan membentuk planula, di mana planula memiliki alat gerak yang disebut ciliata yang fungsinya untuk membantu pergerakan di dalam air untuk menempel pada substrat. Ketika menempel pada substrat, ia akan membentuk polip. Setelah terbentuknya polip, kemudian ia akan membentuk polip dewasa. Setelah terbentuknya polip dewasa, ia akan membentuk suatu koloni, di mana pada saat membentuk suatu koloni, tipe reproduksinya berubah, yaitu tipe reproduksinya secara aseksual, di mana dengan fase pertunasan. Di fase pertunasan, ia akan kembali membentuk medusa dewasa, kemudian membentuk zigot, blastula, planula, kemudian membentuk polip dewasa hingga kembali membentuk suatu koloni. Yang kedua, saya akan membahas tentang Aurelia sp. Di sini saya akan membahas tentang siklus hidup dan reproduksi dari Aurelia sp. Ada dua tipe di reproduksi dari Aurelia sp, yaitu secara vegetatif dan generatif. Secara generatif, di mana medusa jantan akan menghasilkan sel sperma dan medusa betina akan menghasilkan sel telur. Kemudian terjadi proses fertilisasi di mana sel sperma membuahi sel telur, kemudian terbentuknya zigot. Setelah terbentuk zigot akan terbentuk blastula. Dari blastula akan membentuk larva planula. Larva planula mempunyai alat gerak yang disebut ciliata yang fungsinya untuk membantu proses pergerakan di air untuk menempel pada substrat. Setelah menempel pada substrat, ia akan membentuk skifisoma. Dari skifisoma akan membentuk strobila. Pada strobila, fase reproduksinya berubah menjadi fase vegetatif, di mana dengan tipe polip. Setelah itu, ia akan membentuk evira. Dari evira akan kembali ke fase medusa, di mana dengan menggunakan tipe reproduksi secara generatif. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih.